Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang berbahagia ini kita masih sempat untuk sholat berjamaah, diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga sampai detik ini kita masih dalam keadaan insya Allah yang selalu fit. Salawat dan taslim senantiasa kita berikan pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah, di mana di masa yang lalu ada seorang pedagang, tukang jahit. Ya, tukang jahit ini sangat terkenal, sangat bagus jahitannya, sehingga dia bukan terkenal hanya di pelosok di tempat itu, tidak, tapi dia bisa terkenal di mana-mana. Anggaplah kalau di Makassar ini dia terkenal di Sulawesi Selatan. Jahitannya rapi dan menjadi buah bibir di masyarakat itu, bahwa tukang jahit ini luar biasa, begitu banyak penghasilannya. Tapi di sisi lain, tukang jahit ini pun ada sedikit ya gosip-gosip gitu ya. Dia bilang itu tukang jahit kan, jangan tol nih kasih keluar sedekahnya. Padahal kalau dia punya orderan luar biasa, ya. Majelis Ulama Indonesia Makassar di situ juga menjahit, ya. Umi juga di situ juga menjahit, gitu kan. Semua orderan hanya dia yang terkenal. Tetapi di sisi lain itu yang tadi saya katakan, bahwa kurangi mengeluarkan sedekah. Makanya tadi saya cerita-cerita dengan salah seorang sahabat saya di LPDKI. Saya bilang, kalau berdagang kasih keluar sedikit sedekah Kak, supaya dagangan tak berkah. Karena saya selalu berpikir kalau jadi pedagang ini, pikir untung rugi. Kapan kita mengeluarkan kalau selalu menghitung untung rugi? Apa yang terjadi Bapak Ibu, ya, yang berbahagia? Di tempat yang sama, di lorong yang berbeda, ada penjual daging. Penjual dagingnya itu tiap hari memberi sedekah ya setengah kilo dengan masyarakat yang lewat setengah kilo setiap hari. Maka itu pun jadi bahan cerita bagi masyarakat. Itu tahu penjual daging baiknya amal tak depan rumahnya, lewat tak di depan rumahnya, masalah reki daging, dia kasih daging. Wah, besok saya mau lewat lagi, bagus sekali itu ya. Makanya di Fakultas Kedokteran Gigi hari ini saya mencoba untuk Jumat Berkah. Saya menyiapkan 100 dos nasi. Tapi setelah saya lihat semakin hari turun dari tangga, kayaknya ini tidak cukup kipak dekan kalau 100 pack itu nasinya. Kayaknya perlu ditambah lagi. Alhamdulillah, setelah saya share di grup, dokter-dokter gigi mulai bilang begini, Bu, di mana ditransfer Bu, tapi non-name Bu ya, hamba Allah Bu ya. Oke, nggak ada masalah itu hamba Allah. Yang penting dia mau berbagi. Penjual daging ini Bapak Ibu, karena kebiasaannya membagikan dagingnya kepada semua masyarakat yang ada, menjadi buah bibir yang baik, cerita yang baik. Baji nanya pabalut daging ada di sentral. Kalau beli ke daging, jamek-jameknya nak kasih ke. Ya, kadang-kadang bukan daging full, ya, bukan daging khas. Sehingga cerita antara tukang jahit dan penjual daging ini ramai dibicarakan. Berselang beberapa tahun kemudian, apa yang terjadi? Ternyata tukang jahit ini meninggal dunia, sakit
dan setelah itu meninggal dunia. Kasihannya orang itu tukang jahit, banyak dulu di orderannya, ya, sehingga dia mungkin sakit, kelelahan dan meninggal dunia. Seminggu setelah meninggal dunia tukang jahit ini, itu tukang daging tidak bagi-bagi Tommy daging. Apa hubungannya ini tukang daging dengan tukang jahit? Maka bertanyalah beberapa masyarakat yang singgah, "Daeng, kenapa tidak pernah makin jual daging? Bagi-bagi daging, ya, bagi-bagi daging gitu ya." Dia bilang, "Sebenarnya kenapa Daeng? Bangkrut ki, kak lagi dagingnya 150 sekilo, ya." Dia bilang sebenarnya lama dia tertegun. Daging yang saya bagi-bagikan kepada masyarakat yang lewat di sekitar rumah saya ini adalah hasil pemberian donatur, dana dari tukang jahit. Maka kagetlah masyarakat yang menerima daging selama ini. Oh, rupanya kita berdosa dengan penjahit, ya, tukang jahit. Kita mengatakan selama ini dia tidak pernah bersedekah, berbagi. Ternyata dagingnya ini adalah sumbangan dari tukang jahit. Saat itu stop, semua, tidak ada lagi pemberian dari tukang daging karena yang memberikan daging itu adalah tukang jahit. Apa hikmah di balik cerita ini sebenarnya? Yang pertama, ya, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, maka kita diam-diam saja. Tidak perlu ditahu, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah. Tapi di masjidku itu suka mengatakan begini, hamba Allah, ada cerita ya, ketika disebutkan hamba Allah 1 juta, dia kok begitu temannya, dia bilang gini, oi, anjo hamba Allah nak kenjo, saya itu yang 1 juta. Ya, kadang-kadang gitu sih ceritanya ya. Tidak usah kita bilang-bilang berapa yang kita berikan kepada orang, berapa yang kita ingin sampaikan kepada seseorang, kita diam. Yang kita tahu hanya Allah yang tahu apa yang kita lakukan. Yang kedua, bahwa dengan sedekah itu menjadi sebuah kekuatan pada diri kita sebenarnya. Dekat rumah saya itu banyak sekali penjual. Apa yang Bapak Ibu cari di Cendrawasih itu semua ada. Jadi saya suka kopi-kopi juga itu penjual. Kalau menjual ke Jumat Berkah Tongki, kalau sekarang kita menjual hari Kamis, Senin sampai Kamis 5.004, menjual tongki kalau Jumat 1.005, supaya juga berkah dagangan ta, bukan menunggu orang untuk menjadi donatur di gorengan ta. Dia bilang, iya juga sih Bu, benar juga ya gitu. Ya. Jadi kita punya komitmen itu, ya sudahlah ya. Kalau Allah menghendaki kita mengeluarkan sedekah, tidak perlu banyak orang yang tahu. Tapi kalau saya ingin bercerita kira-kira kalau saya bercerita, itu tergantung juga niat saya. Saya ingin bercerita sesuatu yang secara untuk pelajaran ilmu dakwah itu dibolehkan saja, sah-sah saja. Boleh jadi apa yang kita lakukan orang lain bisa mengikuti, orang lain bisa ikut. Kira-kira saja. Ustadz Amir ini diam-diam dia tidak pernah cerita bahwa dia puasa Senin Kamis. Tapi kalau saya kasih kue hari Senin, saya tahu diri. Saya bilang tetap Kiku kasih untuk buka tak sore hari, dan dia tidak pernah pasang spanduk. Tetapi kalau saya ingin bercerita tentang kejadian kemarin hari Jumat, saya hanya ingin bahwa sebenarnya sesuatu ketika kita ingin memberi seseorang itu datangnya dari nurani kita yang paling dalam. Kadang-kadang kita pertimbangkan 100 atau 50, 100 atau 50 gitu ya. Nah, saya kemarin pergi ke Batu Bundar, Batu Putih. 4 orang, ada tukang sapu.
Terus dia minumnya kayaknya saya lihat kopinya juga 1 gelas, 2 gelas. Itu berputar itu gelas kopi di 4 orang tersebut untuk dia nikmati bersama. Saya berpikir begini, baiknya nih 2 orang rela gelasnya dicampur aduk dengan orang lain. Dia pikir, nah saya sesama tukang sapu di Kelurahan Mangkura ya kalau nggak salah itu di Batu Bundar. Setelah saya keluar, saya lihat, saya bilang begini dalam hati saya, aduh kenapa ya tadi saya nggak apa kayak saya kasih gitu loh. Berjalanlah saya, tapi saya memikirkan terus, loh kenapa nggak bisa ini saya kasih gitu ya. Tiba-tiba kakak saya menelpon, aduh maaf itu ada yang ketinggalan di kendaraan tak. Oh iya, tunggu nih saya putar lagi ke situ. Maka saya kembali membelikan nasi kuning 4 bungkus, ya. Maka 4 orang itu menikmati dengan senang. Dalam hati saya tadi saya bilang begini, barangkali tadi saya kok Allah membalikan lagi kembali ke tempat itu dengan kondisi yang tidak berubah pada 4 pekerja tukang sapu di Kota Makassar, khususnya di Kelurahan Mangkura atau Kecamatan Mangkura. Ini boleh saja, sah-sah saja, ya sah-sah saja. Ada orang menyumbang mukena, dia tulis namanya, ya nggak apa-apa. Ketika kita memakainya kita, oh iya kita doakan juga, boleh, ya. Tapi selama itu dalam niat kita tidak ada. Yang ketiga apa? Hadis mengatakan tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kita bahagia ya kalau dikasih ini bahagia banget gitu loh. Tapi kenapa kita nggak bahagia menjadi orang yang selalu tangannya berada di atas? Ya, mahasiswa juga kadang saya ingatkan itu nak, kalau ya bagi supaya sekolah tak lancar, panjang umur tak sehat selalu supaya bisa sekolah. Tapi mahasiswa juga suka bilang gini, saya mau disedekahin bu. Oh gitu, ya. Jadi ternyata kita punya kelas untuk memberi atau menerima terhadap sesuatu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira ini jadilah kita mau jadi tukang jahit dan penyalurnya bisa jadi tukang daging. Tetapi harapan kita bagaimana untuk menjaga ya, saya kira Bapak Ibu sekalian tahu manfaat-manfaat kita untuk bersedekah, untuk berbagi rezeki kita, untuk menggembirakan orang lain terhadap apa yang dia derita. Sangat miris Bapak Ibu, baru-baru saya lihat di televisi ada 4, apakah ibu bapak atau anak ya, itu yang meninggal dalam kondisi mayatnya sudah kering. Menurut forensik itu dia katakan dia meninggal di lambungnya itu tidak ada makanan dan minuman. Jadi apakah dia meninggal saat kelaparan atau dia sengaja atau apa, ini masih dicari. Dan di sekitar rumahnya itu ada kopi dan kapur barus. Apakah ada orang lain untuk membunuh secara perlahan? Tetapi saya tidak habis pikir, kenapa hari ini masih ada tetangga kita yang tidak makan dan minum. Kan kalau dia lapar bisa saja dia meminta. Ketika tukang listrik itu datang untuk mencabut listriknya karena dia tidak bisa lagi bayar listrik, sehingga tukang listrik mulai was-was, maka dia panggil Pak RT. Menjadi warga masyarakat, perhatikan tetangga tak yang kurang mampu. Perhatikan tetangga tak, barangkali dia butuh makan, dia butuh minum. Untuk kita membantunya, tentu kita selalu menyapa, melihat keadaannya. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu hati kita ingin selalu berbagi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.